Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Putra bungsu Presiden ke-7 Joko Widodo Kaisang Pangarep terpilih kembali menjadi Ketua Umum PSI periode 2025 hingga 2030 pada Kongres PSI yang diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah. Hasil pemungutan suara disampaikan langsung PLT Ketua PSI Andi Budiman di dalam pemungutan suara yang dilakukan secara daring oleh 157.000 pemilih dari kader PSI sejak 12 hingga 18 Juli 2025, saudara. Kaisang mendapat suara sebesar 65,28%, sementara Ronald Sinaga meraih suara 22,23% dan Agus Mulyono Herlambang sebesar 12,49%. Periode yang lalu saya cuma punya 3 bulan, sekarang saya punya 4 tahun. Percaya sama saya. Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti. Saya akan full mendukung PSI. Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara terbuka menyatakan mendukung penuh PSI. Jokowi juga menjelaskan arti logo gajah sebagai lambang baru PSI. Logo baru PSI yang kini menampilkan simbol gajah disebut Jokowi sebagai lambang ilmu pengetahuan. Lebih dari sekedar simbol kecerdasan, Jokowi menilai gajah juga mencerminkan kebijaksanaan dan kekuatan. Karenanya, Jokowi akan memberikan dukungan penuh terhadap PSI. Logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Dugaan merapatnya Jokowi ke PSI juga terlihat saat DPP Partai Solidaritas Indonesia sempat memberikan jaket PSI dengan desain baru kepada Jokowi 2 hari sebelum Kongres berlangsung. Mengenai pidato Jokowi yang akan mendukung penuh PSI, pendiri PSI Raja Juli Antoni bilang, penyelenggaraan Kongres di Solo dan sambutan Jokowi di Kongres sudah terlihat kemana Jokowi akan berlabuh. Kata Raja Juli, nama Joko Widodo saat ini tengah dipikirkan untuk masuk ke dalam susunan pengurus PSI. Dari pernyataan itu, dari pemilihan lokasi, acara kami di Solo, bahkan gedung ini, gedung milik Pak Jokowi. Ya. Kemarin Pak Jokowi memasang jaket PSI, tadi ada pernyataan yang sedemikian membanggakan. Ya, itulah realitas politik, meskipun tidak eksplisit, legal, formal ada di SK, tapi Pak Jokowi tadi bersedia mendukung PSI. Ditanyakan formal, ya belum ada dokumen yang dimasukkan ke KPU, ke Kumham maksud saya, bahwa Pak Jokowi bagian dari PSI. Tapi kira-kira rakyat Indonesia sekira sudah cerdas melihat pernyataan Pak Jokowi tadi, insya Allah akan paham di mana posisi Pak Jokowi. Sementara bagi pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, Kongres PSI menegaskan posisi politik Jokowi ke depan. Adi Praitno bilang, kini Jokowi adalah PSI dan sebaliknya. Itulah yang saya sebutkan, kalau mau jujur sebenarnya Kongres PSI hari ini itu memang menegaskan bahwa per hari ini tak ada lagi perdebatan bahwa
Jokowi itu adalah PSI dan Jokowi adalah PSI. Ya, Jokowi adalah PSI dan PSI adalah Jokowi. Saya kira perdebatan soal apakah akan menjadi kader, akan menjadi anggota, apakah akan menjadi Dewan Pembina menjadi tidak relevan karena secara explicitly, secara gestur dari statement dan gerakan politiknya, Jokowi sudah mempertegas bahwa Jokowi akan mendukung total PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Kongres PSI digelar selama 2 hari di Solo, Jawa Tengah. Di hari pertama Kongres, PSI telah menetapkan Kaisang Pangarep yang merupakan putra Joko Widodo sebagai Ketua Umum terpilih periode 2025 hingga 2030. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai terpilihnya Ketua Umum PSI, hari ini penutupan Kongres PSI akan dihadiri oleh sejumlah tokoh, salah satunya Presiden Prabowo Subianto. Informasi terkini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di Universitas Muhammadiyah Solo, Jawa Tengah. Widi, apa agenda penutupan Kongres PSI hari ini? Lalu, apakah Presiden Prabowo konfirmasi akan hadir? Dan ini yang menarik, kedepannya seperti apa posisi PSI pasca terpilihnya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI? Ya, Dun dan saudara, selamat pagi. Saat ini saya berada di Edutorium UMS yang nanti malam akan digunakan sebagai lokasi penutupan Kongres PSI di Kota Solo ini. Dan memang seperti yang sudah disampaikan oleh panitia sejak awal, ada undangan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah ketua umum partai politik untuk hadir pada saat penutupan malam nanti. Dalam rundown yang kami terima pagi ini, masih tertulis bahwa Presiden akan menghadiri acara tersebut di pukul 19 nanti malam. Tapi untuk lebih jelasnya kita masih harus menanti konfirmasi dari panitia, karena memang sejak kemarin kami masih terus menunggu update terbaru dari panitia apakah nanti Presiden akan hadir atau diwakilkan kepada Wakil Presiden, mengingat Gibran Rakabuming sendiri sudah berada di Solo sejak hari Jumat kemarin. Dan untuk penutupan nanti malam juga akan dimulai sekitar pukul 17, artinya nanti peserta sudah mulai masuk ke lokasi ini, dan tentunya mereka yang terverifikasi dan memiliki kartu pengenal yang sudah dikeluarkan panitia yang boleh memasuki lokasi ini. Sementara terkait pertanyaan Anda tadi, kemana langkah PSI setelah Kaisang menjadi Ketua Umum? Dari wawancara-wawancara yang kami lakukan kemarin, pengamatan yang kami lakukan pada saat Kongres, statement-statement dari tokoh-tokoh yang hadir, termasuk juga Presiden ke-7 Joko Widodo, jelas bahwa PSI saat ini masih dan akan terus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan kemarin sudah ada sedikit informasi, mungkin ini belum valid atau belum mewakili seluruh PSI, tapi sudah ada pernyataan bahwa nanti apabila 2029 Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden, besar kemungkinan PSI tetap di gerbong yang sama mendukung Prabowo sebagai Presiden di periode keduanya. Sementara untuk Kaisang sendiri kemarin juga sudah mengatakan bahwa pada saat pemilu kemarin, tahun 2024 kemarin, dirinya hanya mempunyai waktu kurang dari 4 bulan saat menjadi Ketua Umum, sehingga PSI tidak bisa optimal dalam bekerja saat pemilu kemarin. Tapi saat ini dia memiliki waktu 4 tahun sebelum nanti pemilu 2029 dilaksanakan, dan Kaisang optimis kiprahnya 4 tahun ini bisa membawa PSI masuk ke parlemen seperti yang dicita-citakan pengurus sejak dulu. Tahun kemarin kita melihat mereka meningkat tapi belum cukup untuk memenuhi syarat masuk ke parlemen. Dan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya Kaisang pastinya akan bekerja lebih keras agar PSI bisa masuk ke parlemen, termasuk juga mengoptimalkan kader-kadernya yang ada di kabinet untuk bekerja dan juga membantu Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tentu di balik itu semua ada elektoral yang harus diraih, dan juga itulah target dari PSI sendiri. Dan bergabungnya Jokowi, walaupun belum resmi ataupun belum ada pengesahan ataupun belum ada pendaftaran ke Kemenkumham, tapi kita bisa melihat bahwa statement Jokowi kemarin sudah menyatakan bahwa dirinya akan mendukung PSI. Artinya ke depan langkah PSI akan ada Jokowi di situ, sehingga diharapkan akan mendongkrak elektoral dari PSI sendiri. Widi, tadi sudah kita lihat bahwa terdapat perbaruan citra dari Partai Solidaritas Indonesia pun 4 tahun tadi disebutkan. Kita akan lihat nantinya malam nanti akan seperti apa kunjungan, dan masih akan dikonfirmasi kedatangan dari Presiden Republik Indonesia di Kongres PSI nanti malam. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Widi Nugroho melaporkan langsung di Solo, Jawa Tengah.
Saudara kehilangan tempat tinggal karena peristiwa kebakaran pada Sabtu kemarin. Korban kebakaran di Tebet, Jakarta Selatan kini terpaksa tinggal di pengungsian. Jangan lewatkan laporan terkininya usai jeda.